Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Anissa Cahaya Dewi dan teman-teman semuanya bisa memanggil saya Anissa. Di sini saya berlaku sebagai tentor asistensi hima manajemen mata kuliah akuntansi pengantar. Di sini kita akan belajar bersama-sama mengenai bagaimana penyelesaian dari soal akuntansi pengantar, soal ujian tengah semester akuntansi pengantar tahun lalu ya teman-teman. Di sini saya akan membacakan soalnya terlebih dahulu dan setelah itu kita akan mulai membahas penyelesaian dari soal-soal tersebut. Namun teman-teman, sebelum kita membahas soalnya, kita harus mengetahui petunjuk dan capaian pembelajaran mata kuliah dari mata kuliah akuntansi pengantar ya teman-teman. Di sini saya akan membacakannya terlebih dahulu. Yang nomor 1 yaitu petunjuk. Saya akan membacakannya terlebih dahulu. Petunjuknya yaitu nomor 1, berdoalah sebelum dan sesudah selesai mengerjakan soal. Nomor 2 yaitu kerjaan soal di lembar kerja yang telah disediakan. Nomor 3 yaitu melakukan curang dalam bentuk apapun dikenai sanksi dengan nilai E. Dan capaian pembelajaran mata kuliah itu yaitu 1. Mahasiswa mampu menjelaskan dan menyusun dasar-dasar prosedur pembukuan. Yang nomor 2 yaitu mahasiswa mampu menjelaskan dan menyusun jurnal dan posting. Nomor 3 yaitu mahasiswa mampu menjelaskan dan menyusun neraca saldo dalam dan laporan keuangan. Nah, di sini kita akan mulai membahas dari soal, kita akan membacakan soalnya terlebih dahulu. Di dalam soal ini kita sudah mengetahui neraca saldo dan transaksi selama bulan Agustus ya teman-teman. Di sini saya akan membacakannya terlebih dahulu. Berikut ini neraca saldo perusahaan jasa Mutiara per tanggal 1 Agustus 2022. Kas yang ada di perusahaan jasa Mutiara pada tanggal 1 Agustus 2022 senilai Rp17.500.000 di sisi debit. Piutang jasa senilai Rp15.500.000 di sisi debit. Perlengkapan kantor senilai Rp8 juta di sisi debit. Peralatan kantor senilai Rp30 juta di sisi debit. Gedung senilai Rp200 juta di sisi debit. Kendaraan dengan nilai Rp155 juta di sisi debit juga. Dan utang jasa di sini senilai Rp25.300.000 di sisi kredit. Dan yang terakhir yaitu modal Tuan Rahman senilai Rp400.700.000 di sisi kredit. Di sini ada transaksi selama bulan Agustus tahun 2022 oleh perusahaan jasa Mutiara. Pada tanggal 1 dibayar sewa kantor senilai Rp4 juta. Dan yang tanggal 2 yaitu dibeli perlengkapan kantor senilai Rp3 juta secara tunai dan peralatan kantor senilai Rp12 juta secara kredit. Yang nomor 3 yaitu dibayar biaya iklan senilai Rp2.800.000. Tanggal 4 diterima pendapatan tunai senilai Rp24 juta. Tanggal 5 yaitu dibayar peralatan kantor yang dibeli pada tanggal 2 sebesar 70%. Nomor tanggal 6 dibayar gaji pegawai senilai Rp3 juta. Tanggal 7 yaitu dikirim faktur tagihan kepada konsumen yang menggunakan jasa secara kredit senilai Rp25 juta. Tanggal 8 yaitu diterima cek dari konsumen untuk pembayaran jasa pada tanggal 7 sebesar 70%. Nomor 9 yaitu dibeli bensin dan oli dengan harga Rp3.100.000. Dan nomor 10, tanggal 10 yaitu dibayar utang jasa senilai Rp4 juta. Dan tanggal 25 dibayar biaya telepon sebesar Rp2.500.000. Tanggal yang terakhir yaitu tanggal 30 diambil uang perusahaan untuk kepentingan pribadi senilai Rp4 juta. Dan teman-teman di sini ada 3 soal, yaitu teman-teman diminta untuk nomor 1, buatlah jurnal yang diperlukan. Yang nomor 2, dari soal nomor 1 di atas, masukkanlah ke dalam rekening atau posting. Dan yang terakhir soal nomor 3 yaitu dari soal nomor 1 di atas, susunlah neraca saldo per tanggal 31 Agustus 2022 dan laporan keuangannya. Baik, setelah ini kita akan membahas jawaban dari soal-soal tersebut ya teman-teman. Soal ini nanti kita akan menyelesaikan permasalahan dalam soal ini. Baik, kalau teman-teman di sini kita akan membahas
Apa saja yang harus kita lakukan langkah-langkahnya untuk menjawab soal tersebut? Soal ujian tengah semester mata kuliah akuntansi pengantar tahun 2023 ya teman-teman. Di sini kita tadi sudah membahas soalnya, di sini kita akan membahas bagaimana menyelesaikan dari soal tersebut. Yang pertama, kita diminta untuk buatlah jurnal yang diperlukan ya teman-teman. Jurnal. Di sini kita akan membuat jurnal, yaitu yang pertama lembar kerja 1 yaitu jurnal Perusahaan Jasa Mutiara, jurnal untuk periode yang berakhir tanggal 31 Agustus tahun 2022. Begini. Nah, kita akan mulai membahas bagaimana cara membuat jurnalnya ya teman-teman. Ini pada tanggal 1, kita akan membaca soalnya lagi. Dibayar sewa kantor senilai 4 juta rupiah. Baik, di sini adalah biaya sewa kantor ya teman-teman. Biaya sewa kantor kita bisa mengetahui bahwa itu dapat dikatakan sebagai beban sewa juga. Beban sewa di sini. Beban sewa senilai 4 juta rupiah. 4 juta rupiah. Dan apabila kita membayar, maka perusahaan akan mengeluarkan biaya untuk membayar beban sewa kantor tersebut, sehingga kas dalam perusahaan akan menurun atau berkurang, sehingga kas akan berada di posisi kredit. Di sini senilai 4 juta. Jadi sama ya teman-teman, beban sewanya ada di sisi debit, di sini 4 juta, dan ini kasnya ada di sisi kredit senilai 4 juta. Di antara beban sewa dan kredit itu nilainya harus sama ya teman-teman ya. Baik. Nomor 1 saya kira cukup. Dan yang nomor 2. Nomor 2 kita akan membaca lagi. Dibeli perlengkapan kantor senilai 3 juta rupiah secara tunai dan peralatan kantor senilai 12 juta rupiah secara kredit. Baik, ini berarti kita harus menyelesaikan salah satu dulu. Jadi nanti ada 2 penyelesaian ya teman-teman di sini. Kita akan membahas yang perlengkapan kantor terlebih dahulu senilai 3 juta rupiah. Nomor 2, perlengkapan kantor. Perlengkapan kantor senilai 3 juta rupiah ya teman-teman. Di sini perlengkapan kantor senilai 3 juta rupiah di sisi debit. Dan seperti yang nomor 1, apabila perusahaan mengeluarkan biaya untuk membeli perlengkapan kantor, maka kas yang ada di dalam perusahaan tersebut akan berkurang. Berkurangnya sama seperti harga yang dibeli untuk membeli perlengkapan kantor tersebut ya teman-teman, sama-sama 3 juta. Di sini perlengkapan kantor di sisi debit dan kas di sisi kredit. Nilainya sama, 3 juta, 3 juta. Perlengkapan kantor di sisi debit 3 juta dan kas di sisi kredit senilai 3 juta pula. Baik, yang ini yang nomor 2, poin peralatan kantor. Di sini kita dapat mengetahui peralatan kantor adalah senilai 12 juta rupiah, namun dibayar secara kredit. Di sini kita akan membahasnya peralatan kantor dan utang jasa. Mengapa tidak kas, Kak? Karena, mohon maaf, peralatan kantornya di sisi debit dan utang jasanya di sisi kredit. Mengapa tidak kas, Kak, yang di sisi kreditnya begitu? Soalnya kan dia juga membeli gitu. Tapi kan jadi begini ya teman-teman. Jadi apabila perusahaan membeli secara kredit, maka perusahaan tersebut akan berhutang kepada itu ya, yang di mana dia membeli peralatan kantor tersebut ya. Sehingga perusahaan mempunyai hutang jasa kepada ini pemilik yang kita beli itu. Gitu. Jadi hutang jasanya di sini. Peralatan kantor. Peralatan kantor senilai 12 juta rupiah dan hutang jasanya senilai 12 juta rupiah pula. Jadi dia belum mengeluarkan uang untuk membeli peralatan kantor teman-teman. Jadi tidak ada kas yang berkurang dari jurnal nomor 2 ini, yang poin peralatan kantor. Baik, seperti itu. Yang nomor 3, yaitu kita akan membahas nomor 3. Dibayar biaya iklan senilai Rp2.800.000. Biaya iklan itu kita bisa
menamai juga dengan beban iklan ya teman-teman. Beban iklan. Di sini beban iklannya yaitu tadi Rp2.800.000. Jadi apabila kita membayar, maka kas dalam perusahaan Jasa Mutiara juga akan berkurang ya teman-teman. Berkurangnya sama nilainya Rp2.800.000. Begitu. Dan yang nomor 4 yaitu diterima pendapatan tunai senilai Rp24 juta. Baik, di sini perusahaan menerima uang, maka kas dalam perusahaan tersebut akan bertambah. Maka perusahaan tersebut akan mempunyai tambahan kas senilai kas berada di posisi debit senilai Rp24 juta, mohon maaf. Dan pendapatan jasa dari perusahaan tersebut akan berada di posisi kredit senilai Rp24 juta pula. Jadi kasnya ada di sisi debit karena dia mengalami penambahan uang kas, dan pendapatan jasanya akan berada di posisi kredit karena dia sudah mendapatkannya, sehingga hanya kas yang ada di sisi debit ya teman-teman. Pendapatan jasa di sisi kredit. Begitu. Yang nomor 5, kita akan membaca terlebih dahulu. Dibayar peralatan kantor yang dibeli pada butir B senilai 70%. Butir B itu sama dengan butir nomor tanggal 2 ini ya teman-teman. Di sini kita mengetahui bahwa perusahaan mempunyai hutang pada peralatan kantor, poin peralatan kantor senilai Rp12 juta. Mohon maaf, Rp12 juta secara kredit ya. Jadi teman-teman nomor 5 ini membayar nomor 2 di sini. Namun hanya sebesar 70%, sehingga belum sepenuhnya lunas ya teman-teman. Kita akan kembali ke pembahasan. Nomor 5, hutang jasa. Hutang jasa pada tanggal ini, kita akan juga melihat ini. Hutang jasa pada hutang jasa di sini. Di sini kita akan membayarnya sebesar 70% dari hutang jasa tersebut. Oh, mohon maaf. Ini senilai 70%. Ya baik, berarti apabila kita membayar utang tersebut, maka utang jasanya ini kita akan menaruh di sini di sisi debit. Dan kita akan mengeluarkan uang untuk membayar utang jasa tersebut, sehingga kas dari perusahaan Jasa Mutiara akan berkurang, sehingga berada di sisi kredit. Utang jasa di sisi debit dan kasnya berada di sisi kredit. Di sini kita dapat mengetahui teman-teman, 70% ya kita membayarnya tadi. Perusahaan Jasa Mutiara tadi membayar sebesar 70% dari Rp12 juta di sini. 70% dari Rp12 juta, maka hasilnya kita akan mendapatkan, oh mohon maaf warnanya sama seperti itu ya. Baik, kita akan menggunakan warna kuning. Sehingga ini 70% dari Rp12 juta kita akan mendapatkan hasil sebesar Rp8.400.000 di sini ya teman-teman. Jadi utang jasanya hanya sudah terbayar sebesar Rp8.400.000 dan kasnya akan berkurang sebesar Rp8.400.000 di sini ya teman-teman. Jadi perusahaan Jasa Mutiara sudah mengeluarkan uang Rp8.400.000 untuk membayar hutang pada poin kedua, yaitu dalam peralatan kantor, sehingga utang jasanya akan berkurang sebesar Rp8.400.000. Begini. Sudah, saya akan menghapus terlebih dahulu. Baik, di sini kita akan membahas soal nomor 6. Soal nomor 6 yaitu dibayar gaji pegawai sebesar Rp3 juta. Rp3 juta di sini kita akan,
Ini berarti dibayar gaji pegawai. Jadi itu termasuknya beban gaji ya teman-teman. Beban gajinya yaitu 3 juta rupiah. Nomor 6.6 di sini. Beban gaji. Beban gaji ini berada di sisi debit di sini 3 juta rupiah. Dan kas berada di sisi kredit sebesar 3 juta rupiah pula. Karena perusahaan mengeluarkan uang 3 juta rupiah untuk membayar karyawannya, maka kas dalam perusahaan Jasa Mutiara akan berkurang. Sehingga kas senilai 3 juta rupiah ini berada di sisi kredit, teman-teman, di sini. Di sini dan ini. Beban gajinya perusahaan ini berada di sisi debit ya, teman-teman. Di sisi debit senilai 3 juta dan kas berkurang senilai 3 juta pula di sini. Berarti ini sudah, kita harus sama pokoknya di sisi debit dan kredit dalam suatu jurnal itu harus sama ya teman-teman ya. Baik, nomor 7. Kita akan bahas nomor 7, kita akan membaca soalnya lagi. Nomor 7 yaitu dikirim faktur tagihan kepada konsumen yang menggunakan jasa secara kredit senilai 25 juta rupiah. Nomor 7, dikirim faktur. Nomor 7 ya, berarti teman-teman. Berarti perusahaan memiliki piutang jasa. Piutang jasa di sini perusahaan itu mengutangkan. Jadi dia bukan perusahaan itu tidak berhutang kepada lainnya, tapi ada seseorang yang berhutang kepada perusahaan Jasa Mutiara tersebut. Jadi piutang jasa ya teman-teman. Piutang jasa itu aku istilahnya begini, aku meminjamkan uang kepada kalian teman-teman gitu. Jadi bukan saya punya hutang gitu, bukan. Tapi ada seseorang yang memiliki hutang kepada saya, dan itu piutang jasa, piutang. Begitu. Sama seperti di sini perusahaan Jasa Mutiara ini kan kepada konsumen ya. Jadi ini yang menghutangi itu istilahnya perusahaan Jasa Mutiara, dan yang berhutang kepada perusahaan Jasa Mutiara itu konsumennya. Secara kredit senilai 25 juta. Jadi di sini adalah piutang jasa. Piutang jasa berada di sisi debit di sini. Piutang jasa berada di sisi debit dan mohon maaf, pendapatan jasa berada di sisi kredit. Karena perusahaan belum mendapatkan pendapatan ya teman-teman, di sini perusahaan hanya baru mengirimkan sehingga belum ada kas yang masuk di dalam perusahaan. Jadi kita ada piutang jasanya senilai 25 juta rupiah di sisi debit dan pendapatan jasanya senilai 25 juta rupiah di sisi kredit. Ya, sekarang kita akan bahas pada tanggal 8. Tanggal 8 Agustus tahun 2022 ya teman-teman. Tanggal 8, diterima cek dari konsumen untuk pembayaran jasa pada butir G sebesar 70% pula. Di sini. Jadi ini tanggal 8 ini karena akan membayar yang nomor 7, akan melakukan transaksi yang sudah di tanggal 7 ya teman-teman. Kita akan melihat ke bawah, butir G secara sebesar 70% dari 25%. Oke. Tanggal 8, kas. Jadi itu kan tadi sudah ya, perusahaan Jasa Mutiara akan menerima uang sebesar 70% dari 25 juta. Begitu. Perhitungannya pakai ini ya teman-teman. Mohon maaf, saya akan menggambar saja pakai warna yang mencolok ya ini. Sudah. Di sini sebesar 70% dari 25 juta. Di sini tanggal 7. Piutang. Nih, jadi kita ambilnya yang di sini. Piutang jasa akan berkurang. Begini. Kas akan bertambah. Kas pada perusahaan Jasa Mutiara akan bertambah dan piutang jasanya ini akan turun menjadi kredit. Di sini. Di sini kan dia dari sisi debit. Di sini akan turun menjadi kredit dikarenakan debitnya sudah digunakan oleh kas. Begini.
Dan ini ya teman-teman, apabila kita akan mendapatkan senilai 17.500.000 ini dengan rumus ini, 70% dari 25 juta. Kita akan menggunakan warna hijau. Oke. Warna hijau di sini kita akan mendapatkan nilai senilai 17.500.000. Begini. 17.500.000 dan piutang jasanya juga akan berkurang sebesar 17.500.000 pula. Jadi di sini perusahaan sudah menerima uang dari konsumen sebesar 17.500.000 sehingga kas dalam perusahaan tersebut bertambah. Maka kas berada di sisi debit. Dan piutang jasanya akan berkurang senilai 17.500.000 sehingga konsumen hanya tinggal memiliki hutang kepada perusahaan sebesar 30% dari 25 juta ya teman-teman ya. Jadi ini begini. Kas akan bertambah sebesar senilai 17.500.000 dan piutang jasanya berada di sisi kredit sebesar 17.500.000. Di sini hitung-hitungan ini bisa didapatkan karena ini 70% dikalikan 25 juta. Baik, seperti itu teman-teman. Saya akan menghapus terlebih dahulu ya. Baik. Sekarang jurnal nomor 9. Kita akan membaca soalnya. Dibayar bensin dan oli senilai 3.100.000. Jadi itu dibayar, itu sama dengan beban ya teman-teman ya, beban bensin dan oli senilai 3.100.000. Jadi kita sudah mengetahui ya, kalau kita membayar itu maka kas dalam perusahaan kita akan berkurang. Yang nomor 9 ini ya teman-teman, ini ya, beban bensin dan oli, dan ini beban bensin dan oli sebesar 3.100.000 rupiah. Di sini perusahaan akan mengeluarkan biaya sebesar 3.100.000 rupiah, maka kas dalam perusahaan Jasa Mutiara akan berkurang. Berkurangnya berapa kak? Sama, berkurangnya juga senilai 3.100.000 rupiah dari dia membayar beban bensin dan oli tersebut ya teman-teman ya. Di sini dan di sini harus sama. Kas dalam perusahaan Jasa Mutiara berkurang sehingga mengakibatkan kas berada di sisi kredit dan beban bensin dan oli berada di sisi debit. Begitu. Nomor 10. Nomor 10 di sini dibayar cicilan utang jasa senilai 4 juta rupiah. Cicilan utang jasa. Tanggal 10 di sini dia tidak mencantumkan membayar di tanggal berapa ya teman-teman, sehingga kita tidak memerlukan tanggal-tanggal sebelumnya gitu. Jadi kita ini berdiri sendiri, kita ini sudah mempunyai jurnal tersendiri. Utang jasa nomor 10. Dibayar cicilan hutang jasa, berarti perusahaan Jasa Mutiara ini memiliki hutang kepada perusahaan lainnya mungkin di situ. Begitu. Dan maka apabila perusahaan Jasa Mutiara membayar hutang, maka kas yang ada di dalam perusahaan Jasa Mutiara tersebut tentunya akan berkurang senilai 4 juta rupiah, sama seperti dia membayar hutang jasanya kepada perusahaan yang lain. Begitu. Jadi hutang jasanya berada di sisi debit sebesar 4 juta rupiah dan kasnya berada di sisi kredit sebesar 4 juta rupiah pula keluarnya uang. Baik, sekarang kita akan membahas pada tanggal 25. Tanggal 25 kita akan membacanya lagi. Dibayar biaya telepon sebesar 2.500.000 rupiah. 2.500.000 rupiah di sini kan ini dibayar biaya telepon. Biaya telepon sama dengan kita dapat mengartikan juga sebagai beban telepon. Ya, baik. Beban-beban nanti kan biasa ya kasnya yang akan berkurang ya. Begini. Jadi teman-teman tanggal 25 di sini ada beban telepon berada di sisi debit senilai 2.500.000 rupiah dan kas dalam perusahaan Jasa Mutiara tersebut akan berkurang pula sebesar 2.500.000 rupiah. Begini,
Kas akan berkurang karena perusahaan membayar senilai Rp2.500.000 untuk beban telepon, untuk biaya telepon dari perusahaan tersebut. Maka kasnya berkurang, beban teleponnya sudah terbayar. Baik, di sini teman-teman. Dan terus mohon maaf, tanggal 30 kita akan membaca terlebih dahulu. Diambil uang perusahaan untuk kepentingan pribadi senilai Rp4.000.000. Ya, baik. Di sini kita bisa menyebut perusahaan untuk kepentingan pribadi itu kita dapat menggunakan kata-kata, menggunakan istilahnya itu emang namanya prefer, teman-teman. Di sini ada prefer ya, terserah teman-teman mau memanggilnya apa. Itu nanti jurnalnya itu termasuk prefer ya, teman-teman. Di sini senilai Rp4.000.000. Jadi sama dengan pemilik perusahaan tersebut menggunakan uang yang ada di dalam perusahaan untuk kepentingan pribadinya. Di sini 30 dari jurnalnya Prive dan kas. Prive berada di sisi debit di sini dan nilainya senilai Rp4.000.000. Di sini ya teman-teman, Rp4.000.000. Dan apabila perusahaan uangnya telah diambil sebesar Rp4.000.000, maka uang kas dalam perusahaan tersebut tentunya akan berkurang. Berkurangnya sama, Kak. Ini sama dong, Rp4.000.000. Rp4.000.000 di sini berarti dia berada di sisi kredit karena uangnya sudah dipakai untuk kepentingan pribadi dari owner perusahaan jasa mutiara tersebut. Begitu ya teman-teman. Nah, kita sudah membahas jurnalnya sehingga kita akan dari semua jurnal yang telah kita buat di awal tadi, kita harus menjumlahkan jumlah debit dan kredit. Kita harus menjumlahkan ini masing-masing dari debit dan kreditnya. Baik, di sini teman-teman. Saya akan menggunakan warna biru untuk dan sisi kredit. Di sini. Baik. Di sini kita akan kembali ke hijau. Ya. Kita akan menjumlahkan ini keseluruhan, aduh maaf teman-teman. Keseluruhan dari ini ya teman-teman. Jumlah keseluruhan dari jumlah debit ini 4 juta, ditambah 3 juta, ditambah 12 juta, ditambah 2.800.000, ditambah 24 juta, ditambah 8.400.000, ditambah 3 juta, ditambah 25 juta, sehingga ditambahkan 17.500.000, 3.100.000, 4 juta, 2.500.000, 4 juta, sehingga kita mendapatkan hasil dari penjumlahan dari sisi debit yaitu Rp13.300.000. Nah, ini teman-teman. Ini didapatkan karena sudah menjumlah dari jumlah sisi debit tersebut. Nah, sisi kreditnya kita juga akan melakukan hal yang sama untuk mendapatkan jumlah dari sisi kredit tersebut. Baik, di sini. Oh iya, maaf, saya kan gambar pakai ini. Ini untuk jumlah yang di debit. Sudah. Nah, ini kita akan menggunakan warna biru. Ya. Di sini ya, jumlah kreditnya ini ada 4 juta, ditambah 3 juta, ditambah 12 juta, ditambah 2.800.000, ditambah 24 juta, tambah 8 juta, tambah 3 juta, tambah 25 juta, tambah 17.500.000. Dan kita akan menjumlahkan semuanya ini. Ya, saya akan bacakan lagi. Ditambah 3.100.000, tambah 4 juta, tambah 2.500.000, tambah 4 juta. Kita harus menjumlahkan dari atas sini teman-teman hingga ke bawah sampai batasnya ini. Dan ini ya teman-teman. Hasilnya adalah Rp113.300.000 di sini. Ini di antara keduanya harus balance. Di sini harus harus sama di antara sisi debit dan kredit
besarnya harus sama dan tidak boleh ada yang berbeda karena harus balance. Itu sudah aturan ya teman-teman, jadi harus setara karena yang nggak setara kan nggak akan bisa bersama. Nah, ini juga dapat diterapkan dalam akuntansi. Akuntansi di sini begini, 13.300.000 harus sama, sisi debit dan kreditnya juga harus sama sebesar 113.300.000 pula. Jadi ini dan ini harus sama ya teman-teman. Baik, begitu. Kita akan menghapus terlebih dahulu. Kita akan menghapus sudah. Kita sudah membahas soal nomor 1 ya teman-teman ya, dan kita akan lanjut ke soal nomor 2. Baik teman-teman, di sini kita akan membahas soal nomor 2, yaitu rekening atau posting, memasukkan soal nomor 1 ke dalam rekening atau posting ya teman-teman. Di sini kita akan membutuhkan beberapa kolom, yaitu ada 15 kolom ya teman-teman. 15 kolom debit dan kredit. Nah, di sini ini debitnya. Baik, di sini kita akan mulai dari kas. Yang pertama yaitu posting. Kita akan memposting kas, yaitu yang pertama. Kita sekarang menggunakan ini ya, teman-teman. Neraca saldo perusahaan jasa Mutiara per tanggal 1 Agustus. Kita sudah menggunakan ini ya, teman-teman ya. Gini, jadi ini saldo dari perusahaan jasa Mutiara sendiri. Jadi saldonya ini apabila di sini ada jurnalnya, maka ini dimasukkan ke dalam saldo. Letaknya sesuai dengan yang di sini debit, nanti jadi di saldonya yang di posting atau di rekening itu juga nanti dimasukin di sisi debit. Apabila di sisi kredit seperti utang jasa dan modal Tuan Amir ini, dan di modal ini itu nanti bisa dimasukkan di sisi kredit ya teman-teman. Soalnya ini dia juga masuk di sisi kredit. Ini dengan soal yang ini sama saja ya teman-teman. Jadi hanya beda sedikit, hanya beda namanya saja. Ini Tuan Rahman dan di sini Tuan Amir, Tuan Amir. Di sini begini, ini angkanya juga sama, 17.500, 15 juta sama ya teman-teman ya. Baik. Di sini saya akan membahas yang pertama yaitu kas. Yang pertama di sini ada kas ya teman-teman ya. Kita harus menggunakan ini terlebih dahulu. Kita akan memasukkannya. Kas ini ternilai 17.500.000 dimasukkan ke dalam ini di sini. Lembar kerja 2 posting kas. Di sini teman-teman wajib memberi nama. Nanti di lembar jawabnya di sini harus ada debit dan di sini kredit. Di tengah-tengah sini adalah nama akunnya. Nama akun. Ini di sini kas, ini nama akun kedua yaitu piutang jasa dikarenakan di sini piutang jasa. Jadi nomor 3 nanti perlengkapan kantor, yang keempat peralatan kantor, kelima gedung, keenam kendaraan, keenam utang jasa 1 2 3 4 5 6 7 utang jasa dan 8 modal Tuan Amir. Nah, begitu ya teman-teman. Tadi apabila yang di sini tidak ada di sini akunnya, nanti kita membuat sendiri. Jadi masih ada 7 ya nanti yang harus kita buat sendiri ya teman-teman. Gitu. Saldo. Oke, yang pertama kas ya teman-temannya. Kita akan membahas kas. Ya, ini saldo yang sudah dimiliki oleh perusahaan jasa Mutiara adalah 17.500.000. Ini sudah dimiliki perusahaan jasa Mutiara di awal. Yang di neraca saldo awal. Neraca di awal di atas ya teman-teman. Jadi oke, di sini saya sudah akan menghapusnya. Di sini sudah saldonya 17.500.000. Ini bisa dikecilin enggak ya? Oh, tapi nanti kekecilan enggak kelihatan. Oke. Seperti ini ya teman-teman. 17.500.000 adalah saldo yang di atas tadi, dan ini sudah saldo bukan berada di sisi debit, jadi kita harus menuliskannya di sini di sebelah kiri. Di sini ada kas, di sini ada kredit, kita menulisnya di debit, sisi debit di sini ya teman-teman ya. Begini,
Terus ini yang tanggal 4 itu oke. Di sini ada kita urut saja ya teman-teman ya. Kita ngurutkan yang di atas di sini. Nah, ini nomor rekening itu diisi kan ini ada 9, ini ada 1, ini nomor 3, ini ada satunya. Ini berarti kas itu nomor rekeningnya 1 karena telah diposting di 1. Di sini 1 ini ya teman-teman ya. Apabila beban telepon 14 berarti nanti dia masuknya ke posting yang ke-14 ya teman-teman. Oke. Jadi kita akan ini kas pada tanggal 1. Ini berada di sisi kredit senilai 4 juta rupiah. Jadi kita di sini akan memberikan di sini lembaga kerja posting di sini. Untuk sewa kantor kasnya berkurang untuk beban sewa kantor sebesar 4 juta rupiah. Apabila di sini teman-teman juga akan menuliskan keterangan kas di sini bukan sewa kantor juga tidak masalah ya teman-teman. Di sini kas semua juga nggak masalah. Tapi apabila begini ya tidak masalah. Yang penting jumlahnya benar penempatannya itu benar ya teman-teman di sisi mana di antara debit dan kredit itu benar di sini. Di sini sudah sewa kantor senilai 4 juta rupiah. Ini tanggal 1 ya teman-teman ya. 4 juta rupiah berada di sisi kredit di sini benar. Terus yang nomor 2. Nomor 2 ini ada kas. Kas ini berada di sisi kredit untuk membayar perlengkapan kantor senilai 3 juta. Kita melihat di bawah, ini untuk membayar perlengkapan kantor, kas akan berkurang senilai 3 juta rupiah di sini. Ini kasnya sudah berkurang ya teman-teman, jadi kasnya ditaruh di kredit untuk membayar perlengkapan kantor. Lalu yang nomor 3 beban, ini tanggal 3 ya teman-teman ya. Tanggal, ini di sini ada kas lagi ya, tanggal 3. Tanggal 3 ini ada 2.800.000 rupiah. Kita memberikan di sini beban iklan. Beban iklan. Beban iklan 2.800.000 rupiah. Begini ya teman-teman. Jadi di sini bisa teman-teman menggantinya dengan kas itu bisa, tapi apabila seperti ini juga nggak apa-apa, nggak masalah ya. Gitu. Tapi kalau menurut saya itu lebih baik teman-teman memberinya kas gitu. Jadi supaya tidak pusing juga ya. Jadi kas itu sama-sama di sini tuh kas begitu. Tapi apabila seperti ini juga tidak masalah teman-teman. Sama saja yang penting di jumlah kreditnya ini betul dan di kreditnya ini masukannya betul. Nah, terus kita akan melihat lagi yang kas. Mana yang ada kasnya lagi yang mana ya? 1, 2, 3 sudah. Ini yang sudah akan saya beri centang warna ungu. Oke. Di sini kasnya ini nomor 1 sudah. Ini sudah. Ini sudah. Ini jika diberi nama angka 1 gini itu jadi juga termasuk itu teman-teman untuk pertanda bahwa akun ini sudah masuk ke dalam posting gitu. Nah, sekarang ada kas lagi nomor 4 ya teman-teman ya. Kita melihat kasnya berada di sisi debit ya teman-teman, debit untuk pendapatan jasa. Nah, kita akan melihat yang nomor 4 berarti berada di sisi debit untuk pendapatan jasa ya. Nah, benar kan teman-teman di sini ada 24 juta di sini di sisi debit ya teman-teman ya. Ini ada saldo, ada pendapatan jasa begitu. Sudah, kita akan lihat ke atas lagi. Yang mana yang ada uang kasnya lagi Kak? Yang ini nomor 5. Nomor 5 di sisi kredit. Sisi kredit ini sejumlah 8.400.000 untuk utang jasa. Berarti di sini ada utang jasa senilai 8.400.000 sudah masuk. Terus yang kita akan lihat ke atas lagi mana yang ada kasnya. Kas ini. Kas tanggal 6 ini ya teman-teman. Di sini kita akan centang dulu tanggal 6. Ini senilai 3 juta rupiah di dalam kredit, di sisi kredit. Kita akan turun di dalam, ini ditulisnya beban gaji ya berarti ya teman-teman ya. 3 juta. 3 juta, benar ya nomor 6, tanggal 6, ini ada 3 juta, betul. Nah setelah itu kita akan naik ke atas lagi. Di sini nomor 7, tanggal 7 tidak ada pengeluaran kas atau pendapatan kas, maka kita akan ke tanggal selanjutnya. Nah, tanggal 8 di sini ada pendapatan kas.
Kas berada di sisi debit. Kita akan centang dulu lalu kita akan turun ke bawah. Kas ini bernilai perusahaan Jasa Mutiara mendapatkan tambahan 17.500.000. Jadi ini nanti masuk ke sisi debit untuk piutang jasa. 8 itu 17.500.000. Kita turun lagi, lihat lagi ya. Piutang jasa 17.500.000 benar ya teman-teman. Terus di sini nomor 9. Oke, kita ke atas dulu lagi, mohon maaf. Ini nomor 9 itu ada kas. Ini semuanya ada kas ya, untuk 1, 2, 3 ini 4 ini ada kas semua ya teman-teman. Jadi ini kita akan membahas nomor 9 dulu. Nomor 9 itu beban bensin dan oli, dan ini ada kasnya. Kas berkurang sebesar 3.100.000 di sisi kredit. Jadi ini beban bensin dan oli ya, nomor 9. Beban bensin dan oli kita titik sudah. Terus kita lihat lagi ke atas, utang jasa kas. Nah ini ada kas lagi ya teman-teman, kasnya ini senilai 4 juta di sisi kredit karena untuk membayar hutang jasa. Kita turun, berarti tanggal 10 itu di sisi kredit dengan akun utang jasa begini. Oke, terus kita lihat lagi, masih ada 2 akun kas. Beban telepon mengeluarkan kas sebesar 2.500.000. Kita centang dulu. Kas berada di sisi kredit sebesar 2.500.000 di sini ya teman-teman. Beban telepon 2.500.000 benar. Dan yang terakhir itu ada kas pengeluaran kas untuk untuk kepentingan pribadi pemilik perusahaan Jasa Mutiara sebesar 4 juta rupiah. Ini di sini berarti yang ada price-nya itu di sisi kredit. Price 4 juta, cetik sudah. Nah, setelah itu teman-teman, apabila kita sudah memasukkan semua akun kas yang ada di dalam jurnal, kita harus menjumlahkan masing-masing dari debit dan kreditnya sebelum akhirnya kita kurangi sehingga menjadi saldo yang berada di debit atau di kredit. Apabila nanti jumlahnya lebih besar, apabila dikurangi kok lebih besar yang masih ada di kreditnya, maka dia masuk ke dalam kredit. Namun apabila keduanya ini dikurangi, di mana yang besar dikurangi yang kecil menjadi lebih besar yang debit, nanti dia akan masuk ke dalam sisi debit. Begitu ya teman-teman. Oke. Jadi di sini ada 59, ya kita akan menghitung terlebih dahulu. 17 juta ditambah 17.500 tambah 24.500 ditambah 17.500, kita akan menghasilkan jawaban sebesar 59 juta. Nah, untuk kreditnya kita akan menambahkan 4 juta tambah 3 juta dan bla 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 itu sampai bawah. Kita akan mendapatkan hasil sebesar 3.800.000. Di sini ini dan 59 juta. Baik, kita akan mengurangi 59 juta dikurangi 38.400.000. Di sini kan hasilnya 24.200 ya teman-teman ya. Banyak, tapi ini yang besar dikurangi yang kecil. Nah, ini kan masih banyak yang di sisi ini. Lebih banyak di sisi yang di sisi debit kan teman-teman ya. Jadinya ini 59 juta dikurangi 34 kan ini, berarti dia masuknya ke dalam sisi debit sebesar 24.200.000 rupiah. Begitu. Jadi ini kas sudah selesai, kita akan menghapus terlebih dahulu sebelum kita masuk ke rekening yang lain, rekening akun-akun yang lain untuk menghasilkan nanti untuk memasukkan ke jurnal neraca. Sudah saya hapus semuanya. Oke. Di sini kita akan masuk ke yang kedua. Yaitu di sini ada piutang jasa di sisi debit dengan jumlah 15.500.000. Kita akan turun ke kotak-kotaknya tadi lagi ya teman-teman ya. 1 2 3. Ya, ini piutang jasa. Piutang jasa. Nah, piutang jasa di sini tadi ada saldo ya teman-teman ya. Saldo di sisi debit kita harus memasukkannya terlebih dahulu sebesar 15.500.000 rupiah. Sehingga
Ini apabila itu kan sudah masuk 15.500.000 rupiah. Nah, kita harus mencari piutang jasa, akun yang ada piutang jasanya di dalam jurnal di atas. Ya, kita akan mencari ya teman-teman ya. Yang ada piutang jasa. Kita cari, nah kita ketemu. Nomor 7 ada piutang jasa. Di sini piutang jasa. Nah, ini akun ini akan masuk ke dalam rekening piutang jasa teman-teman ya. Sebesar 25 juta 25 juta. Oke, 25 juta di sisi debit. Nah, kita akan turun. Nah, di sini untuk kan ini piutang jasa untuk pendapatan jasa ya teman-teman. Jadi ditulis di sini ini pendapatan jasa sebesar 25 juta. Cetik. Oke, benar. Sudah, berarti kita cari lagi. Coba di atas dicari lagi piutang jasa ada lagi tidak? Oh, ini ada 17.500.000. Di sini kita lihat ini ada ini ya, Mbak. Mas, di sini piutang jasa. Nah, tanggal 8 untuk kas sebesar 17.500.000. Nanti piutang jasanya ini nanti kas senilainya 17.500.000 ini ditaruh di sisi kredit ya teman-teman ya. Ini kita lihat ini di kredit. Kredit kita akan melihat tanggal 8. Nah, di sini ada kas ya, Mbak ya, Mas ya. Di sini ada kas sejumlah 17.500.000. Nah, ini. Oke, kita akan menjumlahkan keduanya dan ini hanya satu, kita akan menurunkan saja supaya sama-sama ya. Oke. Berarti 15.500.000 ditambah 25 juta yaitu 40.500.000. Ini jumlahnya dari kredit yaitu hanya 17.500.000. Maka kita harus mengurangi ini ke ini. Jadi 40 juta ini 500 dikurangi 17.500.000. Maka kita akan mendapatkan hasil sebesar 23 juta. Nah, 23 juta ini dikarenakan lebih banyak di sisi kreditnya karena yang jadi pengurang yang dikurangi itu di sisi debit, maka dia akan lebih banyak di sisi debit sehingga saldo akhir dari piutang jasa yaitu 23 juta. Begitu ya teman-teman, kita akan menghapus lalu lanjut ke perlengkapan. Hapus. Nah, ini nomor rekeningnya 2 ya, Mbak, Mas. Jadi di sini kita lihat nih, kan di sini 2. 2 ya ini ya. Di sini ini 2. Ini 2, ini 2 begitu. Jadi ini teman-teman bisa mengisinya ini. Kalau waktu membuat jurnal jangan diisi dulu, namun kalau setelah posting baru diisi. Ini ada 1, 11, 7, 1, 12, 1, 2, 11, 1, 2 dan seterusnya. Begitu ya teman-teman, saya akan menghapus lagi. Hapus. Baik, kita akan mengerjakan yang ketiga. Ada perlengkapan kantor. Perlengkapan kantor sebesar 8 juta di sisi debit ya teman-teman. Kita akan turun dan ini menjadi saldo di sisi debit. Perlengkapan kantor sebesar 8 juta. Perlengkapan kantor sebesar 8 juta. Baik. Di sini saldo ya teman-teman, saldo dari perlengkapan kantor. Nah, kita akan melihat di atas apa sih yang ada di perlengkapan kantor. Akun mana, tanggal berapa yang ada perlengkapan kantornya. Kita akan naik perlengkapan kantor. Nah, ini kita dapat melihat ya teman-teman, perlengkapan kantor ada di tanggal 2 bulan 8. Di sini. Dia berada di sisi debit dengan jumlah 3 juta rupiah. 3 juta rupiah dia akan turun ke bawah sebagai kas ya teman-teman ya. Kas di sini kasnya nanti di sisi debit ditulis di sininya nomor 2 yaitu ini nomor 2-nya berarti kas di sisi debit nanti 3 juta ya teman-teman. Kita turun lagi. Ini nomor 3 kas benar 3 juta rupiah. Begini ya teman-teman ya, 3 juta rupiah.
Kita lihat lagi di atas masih ada tidak perlengkapan kantor. Peralatan kantor tidak termasuk ya teman-teman, tidak. Dia nanti mempunyai akun sendiri. Terus ini beban iklan, kas, pendapatan jasa. Oke, ini di sini sudah tidak ada lagi ya teman-teman ya. Jadi perlengkapan kantor hanya memiliki satu akun yang ada di dalam jurnal tersebut. Maka dari itu kita akan menjumlahkan saldo dengan satu akun tersebut. Nah, 8 juta ditambah 3 juta adalah 11 juta. Dikarenakan ini di debit semuanya dan di sebelah kredit tidak ada jumlahnya, tidak ada akun-akunnya dan tidak ada jumlah uangnya, maka kita hanya menggunakan saldo yang di debit saja, teman-teman. Jadi dia jumlahnya 11 juta, maka kita akan menurunkan juga menjadi 11 juta. Begitu ya, teman-teman. Oke. Baik, setelah itu kita akan membahas yang peralatan kantor. Mungkin ini perlengkapan kantor. Oke. Perlengkapan kantor ya teman-teman, di sini kita lihat lagi ini perlengkapan kantor yang senilai 30 juta di dalam sisi debitnya. Di sisi debit berarti kita harus memberikan saldo sebesar 30 juta rupiah di dalam sisi debit. Sisi debitnya kita akan melihat terlebih dahulu, berarti akun nomor 4 ya Mbak Mas. Ini perlengkapan kantor sebesar peralatan kantor, mohon maaf, di sini sebesar 30 juta rupiah. Nah, kita akan melihat ke atas, ini ada akun yang pada tanggal 2 utang jasa. Oh, mohon maaf tadi belum saya hapus di sini. Saya hapus terlebih dahulu ya. Nah, dia memiliki akun sendiri, peralatan kantor. Dia di sebelah debit 12 juta. Namun yang ditulis di bawah itu menggunakan utang jasa senilai 12 juta di sisi debit ya, teman-teman. Kita akan turun lagi nomor 4. Nah, di sini utang jasa senilai 12 juta rupiah. Sama seperti di atas, kita harus menjumlahkan ini. Di sini dari 42 juta, dikarenakan ini tidak ada kreditnya, maka total saldonya tetap 42 juta rupiah. Baik, kita akan membahas yang lainnya. Ini kita lihat di atas dulu. Ini ada gedung setelah peralatan kantor ya teman-teman. Gedung banyak sekali, uangnya 200 juta rupiah. Kita akan turun di sisi gedungnya, saldonya itu ada 200 juta rupiah di sisi debit. Nah, debit gedung nih Mbak Mas. Di sini ya dia memiliki saldo sebesar 200 juta rupiah. Nah, namun di dalam sini, di dalam jurnalnya, di jurnal umumnya itu tidak ada akun gedung. Maka dia tidak memiliki apapun yang harus dijumlahkan untuk menghasilkan saldo dari gedung tersebut. Jadi, gedungnya itu tetap memiliki saldo akhir senilai 200 juta rupiah. Gini ya Mbak Mas, ini tetap dihitung. Namun di sini tetap 200 juta rupiah karena tidak ada pengurangnya, tidak ada penambahannya, begitu. Jadi tetap 200 juta rupiah ya teman-teman. Kita akan menghapus sebelum melanjutkan ke soal selanjutnya. Oke, di sini kita akan mengerjakan yang kendaraan senilai 155 juta rupiah. Ini berarti dia akun ke 126 ya teman-teman. 6, akun ke-6. Saldo sebesar 155 juta berada di sisi debit. Nomor 6 kendaraan. Ya benar. Di sini ya teman-teman ya. Kita melihat di atas ini di jurnal umum yang telah kita buat tadi. Di sini pun tidak ada jurnal untuk kendaraan. Maka di sini juga tidak memiliki penambahan ataupun pengurangan. Tidak ada pengurangan pula. Nah, jadi di sini juga saldo awal dan saldo akhir tetap dalam kendaraan tetap. Jadi tetap 155 juta. Begitu, teman-teman. Nah, sekarang kita akan datang ke nomor 7. Kita akan menghapus terlebih dahulu. Sini.
Nomor 7. Nomor 7 di sini ada utang jasa, akun utang jasa. Akun utang jasa berada di sisi kredit ya teman-teman. Saldonya ada Rp25.300.000. 25.300.000 rupiah itu berada di sisi kredit saldonya. Oke, kita lihat akun ke-7, utang jasa saldo. Ini saldo yang di atas. Ini ada ya Mbak. Kita menggunakan warna yang ini, hijau. Utang jasa. Saldonya ada Rp25.300.000. Nah, sudah ini saldo awal berada di sisi kredit. Nah, di sini kita akan melihat ke atas, ada utang jasa enggak yang dilakukan oleh perusahaan Mutiara. Di sini terlihat sudah ada 3 ya Mas, tapi kita akan melihat bagaimana kok bisa dapat peralatan, bisa dapat ini nilainya seperti ini, itu dapatnya dari mana gitu. Kita akan belajar. Nomor ini tanggal, kita akan melihat hutang jasa dulu ya Mbak. Mas, di sini ada hutang jasa 1 sudah dapat. Ini utang jasa lagi 2. Terus lagi di sini ada hutang jasa nomor 10 begitu. Kita lihat lagi di sini tidak ada lagi ya Mas Mbak. Oke, jadi kita akan menurunkan. Ini utang jasanya di tanggal 2 berada di sisi kredit, maka nanti berada di bawahnya saldo sebesar Rp12 juta. Jadi nanti peralatan kantor jumlah Rp12 juta itu berada di sisi kredit. Nih, di sini peralatan kantor Rp12 juta, betul. Lalu kita akan melihat lagi nomor 5, utang jasa. Utang jasa berada di sisi debit senilai Rp8.400.000. Nah, kita akan menurunkannya dengan kas senilai Rp8.400.000 di sisi debitnya. Ini 8.400.000 betul. Dan ini kita masih ada satu lagi ya teman-teman ya, nomor 10, utang jasa tanggal 10. Ini ada Rp4 juta, maka yang akan diturunkan yaitu kasnya senilai Rp4 juta di sisi debit. Sisi debit utang jasa. Oke. Betul. Ini teman-teman, ini sudah benar ya, jadi utang jasa sama-sama utang jasa. Nah teman-teman, daripada kesulitan lebih baik menggunakan ini, utang jasa senilai Rp4 juta, nanti ditaruh di sisi debit. Jadi sama ya teman-teman, ya nggak harus mengganti piutang jasa. Misal yang piutang jasa nanti diganti pendapatan jasa gitu tidak perlu. Saya rasa itu agak membingungkan ya, gitu. Nah, di sini kita akan jadi kita akan mencoba terlebih dahulu di sisi debit. Kita akan menambahkan ini, tambah. Hasilnya 12.400.000. Dan di sisi kredit kita akan menambahnya. Hasilnya 37.300.000. Nah, ini kita dapat melihat ya teman-teman, jumlah di kredit lebih besar daripada jumlah di debit. Ini yang hanya bernilai 12.400.000, maka sisi kredit dikurangi sisi debit. Sejumlah ini dikurangi, jadi ini dikurangi ini sama dengan menghasilkan 24.900.000. Nah, dikarenakan besar yang di sisi kredit, maka saldo akhirnya berada di sisi debit sebesar 24.900.000. Nah, kita akan ke pembahasan nomor 8. Ini sama ya teman-teman ya, modal Tuan Amir di sini ada Rp400.700.000. Di sini sama halnya di sisi kredit. Nah, ini sisi kredit 400 juta ini. Jadi saldonya tetap di sisi kredit tanpa perubahan apapun. Oke, kita akan menghapus dan akan melanjutkan ke rekening nomor 9. Gitu. Beban sewa.
beban sewa kita akan melihat ke atas. Kita lihat ke neraca saldonya lagi. Nah, di sini kan sudah tidak ada beban sewa, tidak ada akun beban sewa ya Mbak Mas. Jadi kita akan memulai membuat akun sendiri untuk menghasilkan suatu saldo begitu. Membuat akun sendiri tanpa ada saldo awal. Jadi kita pure dari jurnal yang telah kita buat tadi. Oke, kita lihat di sini. Oh, mohon maaf belum saya hapus. Hapus dulu. Nah, di sini nomor ini ya, Mbak, nomor 9 beban sewa. Beban sewa dia ini kita akan mencari ke atas. Beban sewa. Ini nomor 1 ya. Jadi ini saya kan ini aja, ini kan udah ada 1 yang ada angkanya 1 sampai 8, maka itu tidak perlu dimasukkan lagi. Kita hanya akan mencari yang nilainya lebih dari 8, ada 9, ada 10 hingga 15. Nah, ini beban sewa. Kita akan melihat beban sewa ini, kita akan membuat akun sendiri ya teman-teman. Dia yang pertama dikarenakan dia paling awal. Beban sewanya sebesar 4 juta rupiah di sisi debit, maka kita akan memasukkannya tuh. Beban sewa di sisi debit, ini kasnya di sini 4 juta. Maka di sini kan hanya 1 ya, maka saldonya 4 juta dan saldo tetapnya juga 4 juta. Dan ini beban iklan juga sama tadi di atas. Sudah berada di posisi debit ya. Di posisi debit, maka ini dan itunya juga di sisi debit. Nah, pendapatan jasa di atas kita sudah mendapatkan yaitu pada tanggal 4 dan tanggal 7. Di sini ada 24 juta dan 25 juta. Maka kita akan menambahkan ini. Mohon maaf kepanjangan. Kita akan menambahkan ini, 2 ini sehingga menghasilkan ini 49 juta. Nah, di sini karena tidak ada debit, maka di sini kita hanya akan menggunakan sisi kredit. Maka jumlahnya di kredit ini sudah menjadi saldo akhir dari pendapatan jasa. Oke. Kita akan lanjut ke materi. Ini beban gaji sama ya teman-teman. Ya, beban gaji tadi berada di sisi debit. Maka di sini kita akan memberikan 3 juta. Di sini kasnya saldonya juga 3 juta. Ini beban bensin oli juga sama saja. Ini juga sama. Ini sama ya teman-teman. Kita harus melihat jurnal ya teman-teman untuk menghasilkan ini akun rekening ini, dan juga saldo akhirnya. Apabila tidak memiliki saldo awal, maka saldo akhirnya juga yang hanya ada di dalam jurnal tersebut. Baik, di sini kita akan melanjutkan ke lembar kerja 3 yaitu neraca saldo. Nah, teman-teman, di sini kita sudah mendapatkan di posting tersebut ya teman-teman. Posting ini kita akan menggunakan data-data yang ada di dalam posting. Oke. Neraca saldo, teman-teman harus memberi judul di atas. Neraca saldo perusahaan Jasa Mutiara, neraca saldo per 31 Agustus 2022. Nanti teman-teman bisa menuliskan di sini neraca NS, neraca saldo perusahaan Jasa Mutiara. Di sini tidak terlalu diberi, ini tidak masalah, tapi misal dikasih juga nggak masalah. Per 31 Agustus 2022. Begitu. Nah, di sini kita akan memasukkan saldo akhir dari setiap yang sudah kita hitung masing-masing di dalam posting atau rekening. Nah, di sini kita akan melihat kasnya adalah 24.200.000 rupiah di dalam sisi sisi debit. Sisi debit di sini debit. Nah, kita harus sesuai memasukkannya, yaitu apabila di sisi debit, kas di sisi debit, maka kita harus menuliskannya juga di sisi debit teman-teman di sini. Di sini coba kita lihat kas senilai 24.200.000 di sisi debit. Piutang jasa juga sama 23 juta. Kita lihat di atas. Di sini kita lihat benar ya 23 juta di sisi debit ya. Gitu. Oke, ini juga sama. Semuanya sama. Kita akan menggunakan saldo yang sudah diberi tanda merah ini ya teman-teman. Yang sudah diberi tanda merah, maka kita tinggal memasukkannya ke sini. Nah, untuk utang jasa, dikarenakan dia masuk di sisi kredit, utang jasa. Coba kita lihat di sini ya teman-teman ya.
Di sini ada 24.900.000 rupiah udah ada di sisi kredit, maka kita akan memasukkannya di akun sisi kredit. Begini teman-teman, utang jasa. Di sini semuanya tidak ada yang condong ke kanan ya. Jadi semuanya sama, namun hanya di debit kreditnya saja yang berbeda. Ini 24.900.000. Di sini juga yang 400 modal usaha itu tadi juga termasuk di sisi debit kredit karena tidak ada yang di sisi debitnya, tidak ada pengurangnya. Ini juga baik teman-teman, kita hanya memasukkan sesuai dengan yang sudah kita hitung di atas. Sesuai apabila masuk di kredit, jadi kita masukkan di kredit, lebih besar di kredit, lebih besar di debit, maka ya teman-teman ya saldonya gini. Maaf kebesaran di sisi ini ya teman-teman, sudah. Oke, ini kita akan menjumlahkan. Saya akan menggunakan warna biru. Ini dengan tingkatnya jangan terlalu tebal karena kecil. Nah, di sini kita akan menjumlahkan masing-masing dari debit dan kredit. Kita akan menjumlahkan 24 juta ditambah ini hingga ke 4 juta ditambahkan masing-masing. Nah, dia akan mendapatkan hasil 474.600.000 rupiah. Nah, di sini di sisi kredit kita juga akan menjumlahkan sebesar ini. 24.900.000 ditambah 400.700.000 ditambah 49 juta. Nanti juga dia akan menghasilkan ini teman-teman. Menghasilkan nilai 474.600. Ini keduanya balance ya teman-teman. Kita akan menghapus supaya lebih jelas. Keduanya ini balance sama besarnya di antara 1 dan 2. Di antara debit dan kredit itu sama, memang harus sama untuk menghasilkan suatu jawaban yang insya Allah tepat. Gitu. 474.600 dan 474.600. Jadi dia harus balance, setara, seimbang. Tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih kecil. Tidak ada ditambahi ya teman-teman. Kalau di sini kurang berarti di sini juga harus sama seperti data di atas. Jadi kita tidak boleh nomboi gitu supaya balance ya, nggak boleh. Begitu, kita harus, ini semuanya harus balance. Nah, sudah teman-teman, di sini kita akan lembar kerja 4 membuat laporan keuangan. Laporan keuangan di sini ada 3 ya teman-teman ya, ada laporan laba rugi dan mohon maaf, ada 2, ada laporan laba rugi dan laporan perubahan modal. Dan yang terakhir ini adalah neraca ya, nomor 4 nanti. Oke. Di sini kita akan membahas yang perusahaan Jasa Mutiara untuk laporan laba rugi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022. Nah, di sini teman-teman dapat mengetahui bahwa pendapatan jasa, di sini adalah pendapatan jasa dikurangi dengan semua beban yang ada di dalam, mohon maaf, ini kok kita akan menggunakan tulisan saja. Pendapatan jasa sebesar begini ya teman-teman. Pendapatan jasa dikurangi dengan semua beban-beban yang ada di dalam perusahaan Jasa Mutiara. Jadi mau beban bensin, dan oli, beban telepon, gaji, iklan, dan sewa itu nanti kita jumlahkan. Ini pendapatan jasa kita dapat melihat di atas ya teman-teman ya. Pendapatan jasa di sini ya. Kita dapat melihat pendapatan jasa di sini sebesar 49 juta di sisi kredit. Nih. Di sini ya, Mbak Mas. Oke, kita akan menghapusnya. Dah, 49 juta kita dapatkan dari ini. Pendapatan jasa ini 49 juta di sini ya, Mbak Mas. Nomor 11 ini kita akan menurunkan di sini. Begini, 49 juta. Nah, dikurangi dengan beban sewa, beban iklan, beban gaji, beban bensin dan oli, dan telepon. Kita harus memasukkan angka-angkanya. Beban sewa ini ada 4 juta rupiah. Beban iklannya yaitu 2.800.000. Oke, beban gaji 3 juta.
juta, beban bensin dan oli 3.100.000, 3.100.000, dan beban teleponnya 2.500.000. Ini oke teman-teman, di sini kita akan menjumlahkan ini dan menghasilkan ini. Ditaruh di bawahnya pendapatan jasa, harus urut, bukan di bawahnya sini. Ditaruh di sini, kota sini, di sini. Begini ya teman-teman. Nah, terus kita akan menghapus dulu. Setelah itu kita akan mengurangi antara pendapatan jasa dikurangi dengan jumlah beban. Nah, ini di sini sudah ada tandanya kurang ya. Begitu, sudah ada tandanya kurang, berarti 49 juta dikurangi 15.400.000 sama dengan menghasilkan laba usaha sebesar 33.600.000, dikarenakan dia tidak minus, ini dikurangi ini masih hasilnya tidak minus ya teman-teman. Jadi artinya laba. Apabila dikurangi hasilnya minus, maka itu artinya rugi, perusahaan Jasa Mutiara rugi. Tapi untuk kali ini perusahaan Jasa Mutiara mempunyai laba usaha sebesar Rp33.600.000. Nah, setelah itu kita akan membahas perusahaan Jasa Mutiara laporan perubahan modal untuk periode yang berakhir 31 Agustus 2022. Ini sepertinya salah ketik ya ini ya. Oke, modal awal. Kita akan melihat modal awal Tuan Amir. Modal. Nah, di sini kita lihat ya teman-teman ya. Modalnya yaitu Rp400.700.000 modal. Di sini modal awalnya di sini ini sudah, yang tadi laba usahanya di sini. Kita ambil data ini, kita masukkan ke dalam ke sini. Begini, tambah 33.600.000 benar. Kita akan menambahkan di antara keduanya tersebut, ditambahkan dulu menjadi Rp434.300.000, ditambahkan antara keduanya modal awal dan laba usaha menjadi hasilnya Rp434.300.000 dan price diambil. Kita akan mengurangi dengan uang yang digunakan secara pribadi oleh Tuan Amir atau owner dari perusahaan Jasa Mutiara, yaitu ini 4 juta dikurangi. Jadi teman-teman, ini 434 juta dikurangi Rp300.000 dikurangi 4 juta. Jadi hasilnya modal akhirnya yaitu menjadi Rp433.300.000. Begitu teman-teman. Nah, kita sudah mendapatkan laporan perubahan modal. Jadi modal akhir dari perusahaan Jasa Mutiara per periode yang berakhir 31 Agustus 2022 adalah sebesar Rp430.300.000. Oke, dan kita akan menghapusnya terlebih dahulu. Baik, kita akan sudah sampai di langkah terakhir, soal terakhir, penyelesaian terakhir ya teman-teman. Alhamdulillah kita akan membuat perusahaan neraca per 31 Agustus 2022. Perusahaan Jasa Mutiara. Di sini. Nah, kita akan membuat aktiva dan pasiva. Di sini juga keduanya harus memiliki hasil yang sama. Nah, harus sama ya teman-teman ya. Nah, di sini kita akan, yang perlu dimasukkan itu apa saja sih Kak? Yang di pasiva maupun aktiva. Nah, di sini sama seperti yang ini tadi, Mbak Mas. Nah, di sini beban, tapi ini bebannya nanti tidak masuk di sini. Hanya kas, piutang jasa, perlengkapan kantor, peralatan kantor, gedung, dan kendaraan. Di sini utang jasa dan modal akhir saja. Jadi pendapatan jasa tidak digunakan, beban sewa tidak digunakan, beban iklan tidak, beban gaji tidak, oli tidak, beban ini tidak. Serta sudah ya teman-teman. Jadi yang hanya digunakan adalah yang kas, piutang, perlengkapan kantor, gedung, peralatan kantor, kendaraan, utang jasa, dan price. Begitu, serta modal.
Baik, kita akan menurunkan. Kita lihat di sini, oh saya akan menghapus terlebih dahulu supaya lebih jelas. Nah, begini. Kasnya sebesar 24.200.000 ya teman-teman, di atas ini 24.200.000. Kita turunkan ke sini. Betul, 24 juta, ini tambah piutang jasanya 23 juta, piutangnya kita lihat 23 juta betul. Terus perlengkapan kantor 11 juta, perlengkapan kantor 11 juta betul. Lalu kita lihat lagi perlengkapan peralatan kantor 42 juta betul di sisi debit. Oke. Terus gedung dan kendaraan sebesar 200 dan 155.500. 200 dan 155.500 benar ya teman-temannya. Nah, ini akan menjadi aktiva. Aktiva sudah ada. Nah, kita akan menghitung pasifanya. Pasifa yang ada di sisi kredit ya. Ini kita akan melihat yang modalnya 24.900.000. Oh, ini utang jasa. 24.900.000 utang jasa ya teman-teman ya di sini. Nah, ini untuk modalnya itu kita akan menggunakan modal yang akhir, yang ini. Yang ini modal akhir. Jadi yang 430.300.000 ini bukan yang ini lagi ya teman-teman. Ini bukan. Kita akan menggunakan yang ini 430.300.000. Nah, kita taruh di sini. Sudah, kita akan menambahkan antara utang jasa dan modal akhir dan menghasilkan hasil 455.200.000. Sudah. Di sini kita juga akan menjumlahkan antara sampai ke kendaraan ini ya. Begini. Akan menghasilkan pula hasilnya 455.200.000 rupiah. Nah, ini kita akan menghapus teman-teman ya. Oke. Oh, masih. Dan di atas sini juga saya rasa masih. Oke. Selesai. Jadi Mbak Mas, di akuntansi itu yang penting, bukan yang penting balance ya. Ini yang penting kita itu sudah mengetahui bagaimana caranya menyusun jurnal dan lain-lainnya, itu nanti insya Allah akan menghasilkan, akan balance hasilnya, hasil akan mengikuti begini nanti insya Allah betul seperti ini harus setara ya Mbak Mas. Jadi nilai antara debit dan kredit harus sama, seperti yang sudah saya katakan di awal tadi, harus sama-sama, butuh apa-apa itu harus setara ya teman-teman ya, supaya tidak ada kesenjangan, tidak ada hal-hal yang merugikan salah satu pihak gitu. Jadi harus impas, harus balance. Kita lihat di sini aktiva pasifa balance, dan di sini juga balance, di neraca saldonya balance, di sini di jurnalnya juga balance. Nah, begitu ya teman-teman. Kita akan menghapus. Sudah. Baik. Saya rasa itu teman-teman yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman semuanya untuk menyelesaikan soal dari ujian tengah semester mata kuliah akuntansi pengantar pada tahun 2023. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya dan dapat meningkatkan pemahaman tentang akuntansi pengantar terhadap bagi teman-teman semuanya. Dan saya mohon maaf apabila ada salah kata dan salah-salah dalam menjelaskan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Semoga sukses dalam mengerjakan ujian akuntansi pengantar dan semoga mendapatkan hasil yang diinginkan dan hasil yang maksimal. Saya pamit undur diri, Anissa pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.